Selamat pagi, suster, bapak, ibu, dan anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus. Berkah dalam. Perkenankanlah saya untuk mengucapkan selamat Paskah. Semoga berkat Tuhan selalu di dalam keluarga suster, bapak, ibu, dan anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Untuk mengawali kegiatan renungan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang nampak dalam hidup kami. Bukalah mata hati kami, agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami sabda-Mu. Kami percaya Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan,
mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan ini, Allah merupakan satu ungkapan untuk mengekspresikan kesetiaan Tuhan terhadap manusia, yakni Tuhan tidak pernah tidur. Ungkapan ini menyiratkan bahwa Tuhan selalu peduli pada hidup manusia. Ia tak pernah membiarkan manusia sendirian dalam menghadapi kesulitan hidupnya. Hal inilah yang dialami oleh Petrus dan para rasul. Semalaman mereka melempar jala, mereka tak mendapat apa-apa. Namun Tuhan yang bangkit hadir memberikan pertolongan kepada mereka. Mereka pun mematuhi perintahnya. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, kata Yesus. Kesetiaan mereka terhadap perintah Yesus membawa mereka pada hasil yang memuaskan. Mereka tidak dapat menarik jalannya karena banyaknya ikan. Tuhan selalu hadir dalam hidup manusia. Dari pihak kita dibutuhkan kerendahan hati dan keteguhan iman. Kita pun dituntut untuk setia pada perintah-perintah Tuhan. Dengan cara demikian, Tuhan akan menuntun kita keluar dari pergumulan hidup. Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang setia dan berlimpah kasih setianya kepada kita. Amin. Marilah kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, kami bersyukur atas teladan kesetiaan-Mu kepada kami. Ajarilah kami untuk senantiasa setia dalam tugas-tugas kami dengan penuh cinta dan kasih. Kami percaya rahmat-Mu mengalir untuk kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.